Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Serli. Saya di sini akan menjelaskan tentang caring atau sikap peduli dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, landasan teori. Keperawatan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan manusia dan memberikan pelayanan komprehensif terhadap seluruh aspek kehidupan, yaitu biopsikososial dan spiritual. Filosofi dari keperawatan adalah humanisme, holisme, dan Carson, menempatkan caring sebagai dasar dan sentral dalam praktek keperawatan. Caring memberikan kemampuan pada perawat untuk memahami dan menolong klien. Seorang perawat harus memiliki kesadaran tentang asuhan keperawatan dalam memberikan bantuan bagi klien dalam mencapai atau mempertahankan kesehatan atau mencapai kematian dengan damai. International Association of Human Caring menjelaskan bahwa keperawatan selalu meliputi 4 konsep, yaitu merawat adalah apa yang perawat lakukan, manusia adalah sasaran dari apa yang perawat lakukan, kesehatan adalah tujuannya, dan lingkungan adalah tempat di mana perawat merawat. Di Indonesia sendiri, caring menjadi salah satu penilaian bagi para pengguna pelayanan kesehatan. Pengertian caring. Caring berasal dari bahasa Inggris. Pengertian caring menurut bahasa Indonesia adalah peduli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli adalah sikap mengindahkan, menghiraukan, memprihatinkan sesuatu yang terjadi kepada orang lain. Caring didefinisikan sebagai sebuah cara untuk menghubungkan nilai-nilai lain berdasarkan perasaan seseorang yang berkomitmen dan tanggung jawab. A nurturing way of relating to a valued other toward whom one feels a personal sense of commitment and responsibility. Banyak penelitian yang mengartikan caring sebagai seseorang yang kurang mengetahui konsep caring akan mengalami masalah dalam mengartikan caring, bahkan untuk berperilaku caring. Morris et al. Melakukan pendekatan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perspektif teoritis caring. Hasil penelitian yaitu membagi caring dalam 5 konsep utama, yaitu caring sebagai sifat manusia, caring sebagai ideal moral, caring sebagai afek, caring sebagai interaksi interpersonal, dan caring sebagai intervensi. Fokus intervensi keperawatan yang terkait dengan perawatan manusia ditujukan pada promosi kesehatan dan penyembuhan 4 penyakit. 10 faktor kuratif yang meliputi 1. Pembentukan sistem humanistik dan altruistik. 2. Penanaman melalui pendidikan, faith, hope, harapan dan keyakinan. 3. Pengembangan dan menanamkan sensitivitas kepada diri sendiri dan orang lain. 4. Membina hubungan yang bersifat membantu dan saling percaya. A helping relationship or human care. 5. Meningkatkan dan saling menerima pengungkapan ekspresi perasaan baik. 6. Menggunakan metode ilmiah, proses caring, dan menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah kreatif. 7. Meningkatkan dan memfasilitasi proses belajar mengajar yang bersifat transpersonal. 8. Menciptakan lingkungan yang mendukung atau suportif, melindungi atau protektif, dan meningkatkan atau memperbaiki keadaan mental, sosial, kultural, dan lingkungan spiritual. 9. Membantu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 10. Mengembangkan kekuatan faktor eksistensial fenomenologik spiritual. Sikap atau perilaku caring perawat terhadap pasien. 1. Sikap peduli terhadap pemenuhan kebutuhan klien. Perawat jika mendengar bel berbunyi segera mendatangi klien dengan tetap melakukan komunikasi yang ramah. Temuan ini didukung oleh beberapa teori yang menyatakan sikap peduli dimanifestasikan oleh perawat yang dengan sikap cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan klien, cepat melayani klien, peduli dengan keadaan dan penderitaan klien, mempunyai integritas pribadi yang kuat, memiliki respons positif dalam menerima, dan berperilaku caring kepada orang lain.
Watson menyatakan bahwa sikap perawat yang penuh kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan klien termasuk 10 faktor kuratif dari caring perawat. 2. Bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan klien. Perilaku caring merupakan inti nilai-nilai moral keperawatan, bahwa inti moral dan etik keperawatan adalah tanggung jawab dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada klien. Perawat mempunyai respons terhadap apa yang dilakukannya, apakah baik atau tidak baik secara moral. Perawat selain berperan sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan kepada klien untuk memperoleh penyembuhan dari suatu penyakit, memenuhi kebutuhan kesehatan klien secara holistik melalui kemampuan teknikal, dukungan emosional, psikologis, spiritual, dan sosial. Pemberi asuhan keperawatan juga memberi bantuan bagi klien dan keluarga untuk menetapkan tujuan keperawatan. Aktivitas ini merupakan bentuk tanggung jawab perawat. Perilaku caring merupakan bentuk tanggung jawab perawat terhadap perannya. 3. Ramah dalam melayani klien. Ramah merupakan salah satu komponen dari seluruh faktor kuratif caring. Perawat yang ramah dalam memberikan pelayanan keperawatan akan selalu bersikap sopan santun dalam segala situasi dan kondisi. Hal ini dapat berdampak pada proses penyembuhan klien karena klien merasa nyaman dalam menerima pelayanan. Sikap ramah perawat akan membuat klien merasa akrab dan dekat dalam hubungan interpersonal dengan perawat, sehingga klien bebas mengungkapkan keluhan. Dengan demikian, perawat akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai data yang dibutuhkan dari klien dan keluarganya. 4. Sikap tenang dan sabar dalam melayani klien. Perawat yang tenang dan sabar dalam melayani klien akan memberi rasa nyaman kepada klien yang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan bantuan perawat. Perasaan nyaman akan membantu klien untuk memperoleh kesembuhan karena secara psikologis klien akan merasa aman ketika dilayani perawat yang tenang dan penuh kesabaran. Hasil penelitian Raffi Oscoin dan Nick Raves mengatakan bahwa perawat yang baik adalah yang sangat tenang, sabar, dan akrab dengan klien serta memfokuskan diri untuk pemenuhan kebutuhan klien. 5. Selalu siap sedia memenuhi kebutuhan pasien. Fitzpatrick dan Wall, Mariner, Tommy, Siti, dalam Nur Rahmah dan Watson menyatakan bahwa sikap perawat dalam membentuk dan menghargai sistem nilai humanistik dan altruistik. Contoh dalam pelayanan keperawatan yaitu memanggil dengan nama yang paling disukai klien, 2. Memenuhi panggilan klien dengan segera kapanpun dibutuhkan klien. 3. Merespon dengan segera terhadap panggilan dan perubahan status kesehatan klien. 4. Menghormati dan melindungi privasi klien. 5. Menghargai dan menghormati pendapat dan keputusan klien terkait pengobatan dan perawatannya. 6. Menghargai dan mengakui sistem nilai yang dimiliki klien. 7. Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan klien baik fisik, psikologis, spiritual, dan budaya. 6. Memberi motivasi kepada pasien. Pasien akan tumbuh motivasinya apabila ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya termasuk perawat. Motivasi pasien seringkali bersifat fisik. Pasien dengan perubahan fungsi fisik mungkin termotivasi untuk mencapai kesembuhan. Pasien yang termotivasi akan tertarik untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi kesehatannya dengan memberikan kerjasama yang baik dalam tindakan keperawatan yang diterimanya, sehingga pasien akan patuh dan taat dalam tindakan dan pengobatan yang dijalaninya. Caring juga dikemukakan sebagai cara yang memiliki makna, di mana perawat dalam setiap melakukan intervensi kepada klien selalu memberikan motivasi untuk mencapai kesembuhan. 7. Sikap empati terhadap pasien. Sikap empati ini merupakan indikator perilaku caring perawat pelaksana. Karakteristik pribadi seperti kata hati, religius, kepercayaan, filosofi, komitmen, respons, dan altruisme berkontribusi terhadap perilaku caring perawat. Perawat yang mempunyai karakteristik demikian akan lebih banyak sabar dan empati serta bertanggung jawab dalam melayani klien. C. Perilaku perawat yang tidak caring. 1. Komunikasi yang dilakukan tidak terapeutik.
Tepen, Sally, dan Diana mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif dan merupakan dasar untuk menjadi pendengar yang baik dari seorang perawat apabila memenuhi unsur mendengarkan, kontak mata, gerakan tubuh, kejelasan ucapan vokal, dan gerakan verbal. Komunikasi terapeutik akan menentukan hubungan kerja antara perawat dengan klien dan keluarganya. Perawat dalam melakukan proses komunikasi terapeutik menggunakan pendekatan yang terencana untuk mempelajari latar belakang budaya klien dan berbagai keunikannya. Proses komunikasi terapeutik meliputi kemampuan dan komitmen yang tulus dari perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada klien dan membantu klien serta keluarganya untuk mencapai keberhasilan dalam proses penyembuhan. 2. Sikap kurang tulus dalam melayani klien yang membutuhkan. Ketulusan bisa diamati dari mimik wajah perawat yang tegang, cemberut, tidak ramah, dan tidak rileks dalam melayani klien. Ketulusan merupakan dalam salah satu komponen dari 10 faktor kreatif Caring. Dalam memberikan pelayanan tersebut, perawat tidak tersenyum dan hatinya merasa kesal dengan klien yang rewel dan banyak tuntutan. Tapi kekesalannya hanya di dalam hati karena mereka dituntut tetap melayani klien. Hal ini sangat dilematis karena perawat pelaksana harus tetap prima, tetapi prima dalam memberikan pelayanan kepada klien, emosi harus stabil dan tidak terpengaruh oleh keadaan klien yang sedang mengalami penderitaan. 3. Kurang terampil. Ini dapat terlihat dari beberapa langkah penting yang terlewat dan tidak dilakukan dalam prosedur intervensi keperawatan oleh perawat pelaksana. Intervensi kurang maksimal walaupun berhasil dilakukan, contohnya pemasangan infus tanpa ada pengawas sehingga darah menetes pada alat tenun, perawatan luka tidak memakai 2 kom steril, akan membuat luka infeksi dan proses penyembuhan lama. Keadaan demikian bisa terjadi karena kurangnya pengalaman, pelatihan, dan rutinitas dari perawat pelaksana hingga akan mengurangi makna perilaku caring dari perawat pelaksana. Kemampuan teknis adalah salah satu faktor yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman klinik dari perawat pelaksana. Persepsi masyarakat mengenai perawat lebih banyak melihat pribadinya daripada pendidikan dan pengalamannya. Sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditentukan dan tidak akan merugikan klien. Prosedur yang lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit dalam melakukan intervensi keperawatan adalah suatu keharusan dan sangat diperlukan dari seorang perawat pelaksana. Prosedur yang tidak lengkap dalam intervensi merupakan salah satu indikator kurangnya kemampuan teknikal dari perawat. Perawat sebagai praktisi klinik di unit pelayanan keperawatan dituntut untuk mempunyai kemampuan teknikal yang memadai dalam melakukan berbagai intervensi keperawatan. Kemampuan teknikal membutuhkan pengalaman lapangan yang cukup untuk melatih psikomotor perawat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.